Assalamualaikum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Asmaul Husna dan telah sampai pada ayat yang ke-190 surat Al-Baqarah. Berikut ayat ke-190 sampai dengan 193. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Ayat ke-192-nya, فَإِنِ اتَّقَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat ke-193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Sebab turunnya ayat-ayat dari ayat ke-190 sampai dengan 193 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki kota Mekah. Isi pokok dari perjanjian itu antara lain agar kaum muslimin melakukan ibadah umrohnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah SAW dan para pengikutnya telah mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah umroh pada tahun yang telah dijanjikan, para sahabat merasa khawatir kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janji. Bahkan mereka menghalang-halangi atau memerangi untuk masuk ke Baitullah, Masjidil Haram. Sedangkan kaum muslimin merasa enggan untuk mengadakan peperangan di bulan yang mulia, yaitu bulan haram. Ayat-ayat ini diturunkan sebagai penjelasan kepada kaum muslimin bahwa membela diri dengan membalas serangan musuh sekalipun di bulan mulia tetap diperbolehkan oleh ajaran Islam. Seperti itu merupakan hukuman dan balasan bagi orang-orang yang kafir. Hadis riwayat Wahidi dari Kalabi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas. Penjelasan, menurut Abi Aliyah, ayat-ayat ini adalah yang pertama kali diturunkan di Madinah tentang perintah perang. Untuk selanjutnya, Rasulullah selalu memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan mengadakan perdamaian dengan orang-orang yang mengajak berdamai, sehingga turun ayat kelima dari surat At-Taubah. Selanjutnya ayat ke-194 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisasun faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi
bimisli ma tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sebab turunnya ayat ini adalah pada bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh dengan membawa binatang kurban. Sewaktu rombongan Rasulullah SAW sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang musyrik. Di situ diadakan suatu perjanjian yang pada pokoknya berisi agar kaum muslimin menunaikan ibadah umroh pada tahun berikutnya. Pada bulan Zulqa'dah tahun berikutnya, Rasulullah SAW beserta para sahabat berangkat ke Mekah lagi untuk menunaikan ibadah umroh sebagaimana yang telah dijanjikan oleh orang-orang musyrik. Rasulullah SAW bersama para sahabat tinggal di Mekah selama 3 malam. Orang-orang musyrik merasa bangga sekali bisa menghalang-halangi maksud Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan umroh tersebut. Di sisi lain, Allah memberikan pembalasan kepada kaum muslimin untuk bisa menunaikan ibadah umroh pada tahun berikutnya dalam bulan yang sama. Sehubungan dengan itu, ayat ke-194 surat Al-Baqarah diturunkan oleh Allah SWT sebagai penjelasan bagi kaum muslimin. Apabila mereka diserang oleh musuh mereka diperbolehkan melawan. Apabila mereka diserang oleh musuh, mereka diperbolehkan melawan, sekalipun perlawanan itu di bulan mulia atau bulan haram, dan di tanah yang mulia atau tanah haram. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah. Riwayat lainnya, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat bermaksud melakukan ibadah umroh, tetapi dicegat dan dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik untuk sampai dan masuk ke Baitullah Mekah. Pada waktu itu terjadi pada bulan Zulqa'dah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat merasa enggan untuk melakukan peperangan, mengingat bulan itu adalah bulan yang suci atau mulia. Baru pada tahun berikutnya Rasulullah SAW dan para sahabat bisa menunaikan ibadah umroh. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-194 sebagai ketegasan bagi kaum muslimin bahwa membela diri dengan melawan musuh yang menyerang adalah diperbolehkan, sekalipun di bulan mulia dan di tanah mulia. Hadis riwayat Suddi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ayat berikutnya, ayat yang ke-195 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukatin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sebab turunnya ayat ini, ayat ke-195 surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan hukum memberi nafkah kepada istri, anak, dan keluarga. Sebab pada saat itu tentang nafkah belum diatur sedemikian rupa sehingga masih ada kesimpang siuran. Hadis riwayat Bukhari dari Hudzaifah. Riwayat yang lainnya, ketika Islam berkembang dengan pesat dan mengalami kejayaan, sementara pengikutnya semakin banyak, para sahabat Ansor berbisik-bisik di antara mereka dengan mengatakan, harta benda kita telah habis untuk mempertahankan dan memperjuangkan Islam, dan Allah SWT pun telah memberikan kejayaan. Bagaimana kalau kita memperbaiki taraf hidup kita dengan mengadakan usaha bekerja kembali? Sehubungan dengan pemikiran para sahabat Ansor ini, Allah SWT menurunkan ayat ke-195 surat Al-Baqarah sebagai ketegasan
bahwa orang-orang Islam tidak dibenarkan hanya bertopang dagu bermalas-malasan. Untuk itu mereka wajib mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya dengan berusaha. Jangan sampai mereka terjerumus ke jurang tahlukah atau meninggalkan kewajiban. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim dan yang lainnya dari Abi Ayyub Al-Ansari. Riwayat yang lainnya, pada ketika itu orang-orang Ansor sudah termasyhur dalam kategori orang-orang yang suka mengeluarkan sedekah dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Di saat musim panas, dikala musim paceklik terjadi, mereka tidak lagi memberikan sedekah. Kejadian seperti ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-195 yang merupakan teguran bagi orang-orang Ansor tersebut, yaitu jangan sampai mereka terjerumus ke jurang tahlukah atau meninggalkan kewajiban hanya karena ingin menumpuk harta kekayaan sehingga meninggalkan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih dari Abi Jubairah bin Dahak. Pada riwayat yang lainnya disebutkan pada waktu itu ada seseorang yang beranggapan bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-195 surat Al-Baqarah yang berbunyi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Yang secara tegas dalam kelengkapan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat kebaikan sebagai tebusan dari amal kejelekan yang pernah dilakukan. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih dan kuat dari Nu'man bin Bashir. Berikutnya ayat yang ke-196 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in usirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi faman lam najid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin zara'tumu tilka asyaratun kamilatun dzalika liman lam yakul ahluhu hadirin al masjidil harami wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Sebab turunnya ayat ini
adalah pada suatu waktu ada seorang lelaki yang berjubah dengan memakai wewangian za'faran yang semerbak baunya datang menghadap Rasulullah SAW. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang harus aku lakukan dalam menunaikan ibadah umrah?" Sehubungan dengan itu turunlah ayat ke-196. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Manakah orang yang bertanya tadi?" Orang itu pun menjawab, "Aku, wahai Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Tanggalkanlah bajumu, bersihkanlah hidungmu, mandilah dengan sempurna. Kemudian kerjakanlah apa yang telah biasa kamu lakukan dalam menunaikan ibadah haji." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Safwan bin Umayyah. Pada riwayat lain, pada suatu ketika Ka'ab bin Azrah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fafidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusukin." Kemudian dia menceritakan bahwa ketika dia sedang melakukan umroh merasakan kepayahan sebab di rambut dan mukanya berjatuhan kutu. Pada waktu itu Rasulullah SAW melihat penyakit yang ada pada kepala Ka'ab bin Ajrah tersebut. Sehubungan dengan itu maka turunlah ayat ke-196 sebagai ketegasan tentang penyakit yang menimpa Ka'ab bin Ajrah itu. Namun demikian ketentuan itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada Ka'ab bin Ajrah, "Apakah yang kamu punyai, biri-biri atau fidyah?" Ka'ab bin Ajrah menjawab, "Aku tidak memiliki biri-biri." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Berpuasalah 3 hari atau berikanlah makan kepada 6 fakir yang setiap orangnya setengah sa' atau 1,5 liter makanan dan bercukurlah." Hadis riwayat Bukhari dari Ka'ab bin Ajrah. Riwayat lainnya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di Hudaybiyah sedang melakukan ihram, orang-orang musyrik menghadang dan melarang mereka untuk melanjutkan ibadah umrohnya. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ka'ab bin Ajrah, kepalanya penuh dengan kutu sehingga kutu-kutu itu berjatuhan di mukanya. Ketika Rasulullah SAW berjalan di depan Ka'ab bin Ajrah, beliau melihat keadaan itu dan kelihatan bahwa Ka'ab bin Ajrah sangat menderita dengan penyakitnya itu. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-196 surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Faman kana minkum maridun aw bihi adam min raksihi fa'idyatum min siyanamin aw sadaqatin aw nusukin." Artinya, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Adakah kutu-kutu itu mengganggumu?" Jawab Ka'ab bin Ajrah, "Ya, mengganggu." Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab bin Ajrah untuk mencukur rambutnya dan membayar fidyah. Hadis riwayat Ahmad dari Ka'ab bin Ajrah. Selanjutnya ayat yang ke-197 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allahu wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah
takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yaman apabila menunaikan ibadah haji sama sekali tidak membawa bekal dengan alasan bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan penjelasan kepada mereka dengan menurunkan ayat ke-197 yang berbunyi wa tajawwadau fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh sebab itu semua jamaah haji wajib membawa perbekalan cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau meminta-minta selama dalam perjalanan haji. Itulah yang dimaksudkan dengan bekal takwa. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-198 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum fa idza afattum min arafatin wazkurullaha indal masy'aril harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Sebab turunnya ayat ini adalah pada zaman jahiliyah terkenal pasar-pasar yang bernama Uqad, Majna dan Zulmajaz. Orang-orang Islam merasa berdosa apabila melakukan perdagangan di pasar-pasar tersebut di kala musim haji. Hal itu mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW belum bisa memberikan jawaban secara pasti, sehingga Allah SWT menurunkan ayat ke-198 surat Al-Baqarah sebagai ketegasan terhadap pertanyaan mereka, bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang Islam mengadakan perdagangan di pasar-pasar tersebut atau di tempat lain pada musim haji. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Riwayat lainnya, Abi Umamah At-Taimi bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang menyewakan kendaraan sambil menunaikan ibadah haji. Abdullah bin Umar yang lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Umar bin Khattab memberikan jawaban. Suatu waktu pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, seperti apa yang kamu tanyakan saat sekarang ini. Pada ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-198 yang pada dasarnya menegaskan tentang dibolehkannya mencari rezeki sambil menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW memanggil orang yang mengajukan pertanyaan seraya bersabda, kamu adalah termasuk dalam kategori orang yang menunaikan ibadah haji dengan sah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Hakim dan lainnya dari Abi Umamah At-Taimi. Riwayat lainnya, seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Umar seraya bertanya, wahai Ibnu Umar, kami sekelompok orang yang berdagang di musim haji, sehingga mereka mengatakan bahwa ibadah haji kami tidak sah. Ibnu Umar bertanya, adakah kamu melakukan ihram, tawaf dan melempar jumrah? Jawabnya, ya, melakukan. Sehubungan dengan itu turunlah ayat ke-198 sebagai ketegasan sahnya ibadah haji bagi mereka yang melakukan ibadah haji sambil berdagang sesudah dan sebelum ihram. Hadis riwayat Abdul Razak dari Sauri dari Alaq bin Musayyab. Selanjutnya ayat yang ke-199 surat Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Thumma abidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, itu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya ayat ini, orang-orang Arab melakukan wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy berwukuf di Muzdalifah atau lembah Arafah. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-199 surat Al-Baqarah yang memerintahkan dan mengharuskan pada jamaah haji berwukuf di Arafah, bukan di Muzdalifah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Riwayat lainnya, orang-orang Quraisy melakukan wukuf di dataran rendah Muzdalifah, sedangkan orang-orang lain berwukuf di dataran tinggi Arafah, kecuali Saibah bin Rabi'ah. Peristiwa ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-199 yang pada pokoknya mewajibkan kepada seluruh jamaah haji untuk wukuf di Arafah, tidak boleh di Muzdalifah. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Asma binti Abi Bakar. Selanjutnya ayat yang ke-200 sampai dengan 202 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikran wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang mendoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah orang-orang jahiliyah berwukuf di musim pasar. Sebagian dari mereka ada yang selalu membangga-banggakan nenek moyangnya yang telah membagi-bagikan makanan, meringankan beban, dan telah membayar diat atau denda orang lain. Alhasil sewaktu mereka wukuf hanya menutur apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-200 sebagai petunjuk bagi mereka agar dalam berwukuf memperbanyak zikir kepada Allah, tidak membangga-banggakan apa yang sudah diperbuat oleh nenek moyangnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Riwayat yang lain, orang-orang di zaman itu apabila melakukan ibadah haji kemudian berdiri di sisi tempat melempar jumroh dengan menyebut-nyebut jasa kebaikan nenek moyang mereka pada zaman jahiliyah. Peristiwa ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-200 yang pada pokoknya memberi petunjuk pada mereka tentang apa yang harus dilakukan di tempat melempar jumroh tersebut, yaitu berzikir lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Mujahid. Riwayat yang lainnya lagi, pada saat itu salah satu dari suku bangsa Arab
Apabila sampai ke tempat wukuf, mereka berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau menjadikan tahun ini tahun yang banyak turun hujan, tahun kemakmuran yang membawa kebaikan dan kemajuan." Mereka sama sekali tidak pernah menyebut-nyebut kehidupan akhirat. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-200 sebagai petunjuk bagi mereka tentang bagaimana dan ucapan apakah yang harus diucapkan dalam memanjatkan doa kepada Allah SWT. Sesudah turunnya ayat ini, kaum muslimin memanjatkan doa dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang tersebut pada ayat ke-201 surat Al-Baqarah, yang kemudian ditegaskan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat yang ke-202. Mulai saat itulah orang-orang muslim memanjatkan doa dengan memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, tidak hanya kebaikan di dunia dengan melupakan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat yang ke-204 dan 205 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu bil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Wa idza tawalla sa'a bil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Sebab turunnya dua ayat ini adalah ketika pasukan orang-orang Islam yang di dalamnya terdapat Asim bin Mursid terdesak dalam suatu pertempuran. Ada dua orang munafik yang berkata, "Celakalah mereka yang terpedaya dan terbujuk mengikuti ajaran Muhammad, sehingga mereka terbunuh dan akhirnya mereka tidak bisa hidup tentram lagi bersama sanak keluarganya atau melanjutkan tuntunan agamanya." Kata-kata dua orang munafik ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-204. Ayat ini diturunkan sebagai peringatan terhadap kaum muslimin agar jangan sampai tertarik oleh bujuk rayu yang manis dan kehidupan duniawi sehingga melalaikan kewajiban mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Pada riwayat lainnya, Anas bin Syarik termasuk golongan orang yang memusuhi Rasulullah SAW datang menghadap kepada Rasulullah SAW untuk mengutarakan isi hatinya, yaitu akan memeluk agama Islam. Penuturan untuk memeluk agama Islam itu diungkapkan dengan kata-kata indah, manis dan memukau sehingga Rasulullah SAW mengaguminya. Sewaktu pulang dari menghadap Rasulullah SAW, dia melewati kebun dan ternak milik kaum muslimin. Kemudian kebun dan ternak itu dibakar olehnya. Sehubungan dengan perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-204 dan 205 surat Al-Baqarah untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin akan tipu daya dan kemanisan tutur kata agar mereka tidak mudah tertarik, simpati dan mempercayainya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Suddi. Selanjutnya ayat yang ke-207 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu
ibtigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Suhaib hijrah ke Madinah mengikuti Rasulullah SAW, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian dia turun dari kendaraan dan siap dengan anak panah di tangan. Seraya berkata, "Wahai orang-orang musyrik Quraisy, kamu sekalian mengerti bahwa aku adalah seorang pemanah ulung. Demi Allah, kamu tidak akan bisa menyerangku selagi panah dan pedang berada di tanganku. Sekarang pilih salah satu di antara dua pilihan. Kamu memilih mati terbunuh atau memiliki seluruh hartaku yang aku tinggalkan di kota Mekah dengan syarat tidak mengganggu kepergianku hijrah ke Madinah." Orang-orang kafir Quraisy menjawab memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya di Mekah dan membiarkan Suhaib pergi hijrah ke Madinah. Sewaktu Suhaib tiba di hadapan Rasulullah SAW, dia menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya. Mendengar cerita itu, Rasulullah SAW bersabda, "Banyak laba perdaganganmu itu, wahai Abi Yahya. Engkau telah beruntung, wahai Abi Yahya." Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-207 sebagai kabar gembira bagi mereka kaum muslimin yang mengorbankan harta kekayaan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Hadis riwayat Haris bin Abi Usamah dalam kitab Musnadnya dan Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Musayyab. Demikianlah bahasan kita kali ini tentang asbabun nuzul surat Al-Baqarah dari ayat ke 190 sampai dengan ayat ke 207. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.